Raja Naga, kami telah memperoleh banyak sumber daya kali ini. Kami dapat membantu Bei Suang, Ratu Kipas Panjang, dan Putri Xiaoyu menerobos ke tingkat penguasa alam semesta tingkat 4. Apakah Anda ingin membantu mereka menerobos? Di Aula Raja Naga di Istana Naga, Perdana Menteri Gui bertanya kepada Wang Xian, yang sedang memeriksa sumber daya. Biarkan kekuatan Bei Suang menerobos lagi. Wang Xian merenung sejenak dan berkata, kali ini, mereka telah memperoleh sumber daya yang cukup untuk memungkinkan naga ilahi yang bermutasi di Istana Naga mencapai puncak alam ksatria semesta. Begitu mereka mencapai puncak alam dominator semesta, mereka benar-benar akan sebanding dengan penguasa alam semesta. Kekuatan mereka lebih kuat dari Wang Xian dan Ling Honggu. Lagi pula, ini adalah naga suci yang bermutasi. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Untuk mengangkat Bei Suang ke puncak dunia ksatria alam semesta, dia perlu mengkonsumsi mayat 10 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Namun, itu semua sepadan. Ketinggian Bei Suang tidak berarti bahwa Istana Naga telah menghasilkan seorang ahli di ranah dominator semesta. Istana Naga masih belum bisa naik ke puncak balapan. Simbol puncak ras adalah penguasa alam semesta. Namun, Wang Xian masih mengingat satu kalimat. Bahkan jika ada beberapa penguasa alam semesta di Istana Naga, lebih baik tidak mengekspos mereka. Ini adalah nasihat ras elf kepadanya. Meskipun Wang Xian tidak mengetahui alasannya, ras elf tidak akan membohonginya. Kali ini, setelah peningkatan Bei Suang, kekuatan Istana Naga akan menerima peningkatan besar lainnya. Lagi pula, setelah peningkatan Bei Suang kali ini, dia tidak akan dirugikan jika dia menghadapi seorang ahli yang berada di level penguasa alam semesta. Jika lempeng naga Tai Chi dapat mencapai terobosan, seharusnya tidak ada masalah bagiku untuk bertarung melawan malaikat agung Baili. Tatapan Wang Xian mendarat di tempat di depannya. Lempeng naga Tai Chi dengan cepat menyerap harta spiritual bawaan satu persatu. Yin dan yang dibalik, harta spiritual bawaan berubah menjadi energi dan berkumpul di dalam. Setiap kali piring naga Tai Chi menyerap harta spiritual bawaan, kilaunya menjadi lebih dalam. Wang Xian menantikan terobosan dari Tai Chi Dragon Disk. Pada periode waktu berikutnya, Ai Alam Semesta masih sibuk dengan aktivitas. Di Istana Naga, semua murid kuat Istana Naga meningkatkan kekuatan mereka. Di tengah jalan, praktisi kuat dari garis keturunan naga leluhur tiba, tetapi Wang Xian tidak melihat mereka. Sekarang, peningkatan Tai Chi Dragon Disk adalah hal yang paling penting. Setelah Disk Naga Tai Chi membuat terobosan, Wang Xian akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi skema dan trik apapun dari garis keturunan naga suci. Bahkan jika klan malaikat memberikan Raja Naga Suci dan harta bawaan yang kuat lainnya, dia masih dapat menemukan lebih banyak pembantu untuk mereka. Dia yakin bahwa dia bisa berurusan dengan mereka. Waktu berlalu hari demi hari. Tingkat penyerapan harta spiritual bawaan sangat cepat. Pada dasarnya, dia bisa menyerap 10 di antaranya dalam sehari. Namun, masih butuh lebih dari setengah tahun untuk menyerap semuanya. Wang Xian menggunakan waktu ketika lempeng naga Tai Chi menyerap harta spiritual bawaan untuk melahap sebagian sumber dayanya sendiri. Oleh karena itu, di Aula Raja Naga, Wang Xian berubah menjadi naga dewa yang sangat besar dan menyerap banyak sekali sumber daya. Di atasnya, Tai Chi Dragon Disk menyerap harta spiritual bawaan satu persatu. Waktu berlalu dengan sangat cepat. 1 bulan kemudian, penyerapan Wang Xian berakhir. Seperti yang dia harapkan, dia masih kekurangan sumber daya sebelum dia bisa meningkat. Ada terlalu banyak atribut. Terkadang, jumlah sumber daya yang dibutuhkan juga berlipat ganda. Waktu berlalu dengan sangat cepat. 9 bulan hanyalah sedikit waktu untuk pemahaman dan kultivasi. Bersenandung. Pada hari ini, ketika cakram naga Tai Chi menyerap 2000 harta bawaan tertinggi, transformasi datang. Mengaum. Raungan datang dari Tai Chi Dragon Disk. Mata Tai Chi Yin Yang mewakili naga kegelapan dan cahaya memancarkan cahaya yang menyilaukan. 1. Energi di sekitarnya melonjak ke arah mereka dengan gila. Kedua naga suci itu sepertinya menyerap semua cahaya dan kegelapan, menyerapnya ke dalam tubuh mereka. Setelah itu, cahaya dan kegelapan sepenuhnya terserap ke dalam mata Yin Yang, tubuh naga cahaya dan kegelapan ilahi. Gelombang energi menakutkan datang dari tubuh mereka. Kedua naga suci itu perlahan terjalin bersama, perlahan menyatu. Hal yang aneh adalah kedua naga dewa mulai bergabung dan perlahan bergabung menjadi naga dewa. Namun, permukaan tubuh mereka terlihat sedikit aneh. Kegelapan dan cahaya terletak tidak beraturan di tubuh naga suci ini. Kedua mata dan dua tanduk naga masing-masing adalah satu terang dan satu kegelapan.
Tapi yang aneh adalah tanduk naga di mata cahaya memang tanduk naga gelap. Tanduk naga cahaya di mata kegelapan memang tanduk naga yang cerah. Itu sangat aneh, tetapi energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Perlahan, tubuh naga dewa ini mulai terbentuk dan sekali lagi berbentuk gulungan naga Taiji. Koil naga Taiji berputar perlahan dan sedikit ilusi. Pada saat berikutnya, itu terbang menuju tubuh Wang Xian. Di bawah tatapan Wang Xian, gulungan naga Taiji mendarat di pakaiannya dan menutupinya. Seekor naga dewa Yin yang melilit seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti naga dewa. Saya telah membuat terobosan. Wang Xian memandangi tubuhnya dengan kegembiraan di matanya. Transformasi ini jelas merupakan transformasi kualitatif untuk Tai Chi Dragon Coil. Dia bisa merasakan kekuatan Tai Chi Dragon Coil. Itu sangat kuat sehingga hampir tidak bisa dihancurkan. Ada juga sedikit keanehan. Bagus. Di antara mereka yang memiliki level yang sama, saya dapat dikatakan tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Wang Xian merasakan kekuatan lempeng naga Tai Chi dan matanya dipenuhi kegembiraan. Saat ini dia bisa dengan mudah membunuh tulang merah roh. Dia memiliki keunggulan kecepatan dan pertahanan yang tak terkalahkan. Kecuali jika tulang merah roh terus bertahan, dia akan dengan mudah dibunuh oleh Wang Xian. Selain itu, Wang Xian menyadari bahwa terobosan lempeng naga Taiji kali ini memiliki beberapa kemampuan yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kekuatan ofensif. Lempeng naga Taiji saat ini memiliki kekuatan ofensif yang kuat. Naga cahaya ilahi dan naga hitam ilahi bukanlah naga dewa pertahanan sejak awal. Mereka hanyalah kombinasi dari Yin dan Yang. Sirkulasi Yin dan Yang membentuk pertahanan yang menakutkan. Nyatanya, naga cahaya ilahi dan naga kegelapan ilahi sangat kuat dalam serangan mereka. Saat ini, jika Wang Xian mengendalikan cakram naga Taiji untuk bertarung, cakram naga Taiji saja akan dapat dengan mudah menekan penguasa alam semesta. Selain itu, ada kemampuan hebat lainnya. Itu disebut ruang Yin Yang. Cakram naga Taiji menutupinya, membuatnya merasa seolah-olah berada di ruang lain. Ini memiliki efek yang sangat besar. Itu untuk bebas dari debu dan karma. Itu juga untuk bisa mengabaikan serangan apapun seperti kutukan. Tentu saja, ada prasyarat. Itu hanya bisa menahan serangan penyihir leluhur di tingkat pertama dominator semesta. Itu terlalu kuat. Terobosan cakram naga Taichi seperti perbedaan antara harta karun numinous bawaan dan harta karun tertinggi bawaan. Itu kuat dan tak terkalahkan. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Saat ini dia berada di alam penguasa alam semesta. Dia yakin bahwa dia tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan? Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan? Dia berani. Siapa yang berani mengatakan tak terkalahkan? Siapa yang berani mengatakan tak terkalahkan? Di alam semesta ini, tidak ada yang berani mengatakan tak terkalahkan. Tidak ada yang berani mengatakan tak terkalahkan. Terutama bagi mereka yang berada di bawah ranah penguasa alam semesta. Wilayah tak terkalahkan adalah nama domain. Untuk dapat menyebutkan tempat dengan wilayah yang tak terkalahkan, bisa dibayangkan betapa kuatnya tempat ini. Beberapa orang mengatakan bahwa tidak ada musuh yang tak terkalahkan di dunia. Namun, makhluk tak terkalahkan di bawah level master alam semesta harus berada di wilayah tak terkalahkan. Mereka yang datang ke sini adalah semua makhluk hebat yang telah berada di level puncak satria alam semesta untuk waktu yang sangat lama. Untuk menerobos, mereka memasuki wilayah tak terkalahkan ini dan mengejar terobosan mereka. Di tempat ini, makhluk hebat dengan kekuatan tempur tingkat 2 sebagai penguasa alam semesta hanyalah anak-anak. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Setidaknya ada 1000 ksatria alam semesta dari Pinnacle Raches. Mereka semua mencari kesempatan untuk menerobos. Ada lebih dari 10 ras puncak, dan garis keturunan, warisan, dan fisik mereka dapat membantu mereka maju ke alam ksatria semesta. Dengan kata lain, murid inti dari ras puncak. Bahkan jika mereka tidak memiliki banyak sumber daya, bahkan jika mereka tidak memiliki banyak peluang, mereka masih bisa mencapai alam ksatria semesta Pinnacle setelah berkultivasi selama sekitar 10 miliar tahun. Akumulasi waktu sudah cukup bagi mereka untuk menutupi kekurangan sumber daya. Ini adalah keuntungan besar dari murid inti dari ras Pinnacle. Namun, terlepas dari kelebihan mereka, jika mereka ingin menerobos ke alam penguasa alam semesta, keunggulan ras puncak tidak jauh lebih tinggi daripada makhluk hebat dari ras tingkat tinggi yang bermutasi. Namun, setiap balapan puncak memiliki beberapa harta yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk menerobos. Namun, peningkatan ini juga terbatas.
Ini menyebabkan banyak makhluk hebat dari ras puncak mati-matian mencari jalan menuju alam penguasa alam semesta. Beberapa datang ke wilayah tak terkalahkan untuk bertarung dan berdebat dengan makhluk hebat di level yang sama, dan mereka bahkan meningkatkan diri. Karena kehidupan makhluk hebat di puncak alam ksatria alam semesta sangat panjang, ada banyak makhluk hebat di puncak alam ksatria alam semesta di wilayah tak terkalahkan. Itu membentuk wilayah khusus, wilayah yang tak terkalahkan. Di wilayah yang tak terkalahkan, ada juga beberapa peluang kuat. Peluang ini cukup untuk menggoda Pinnacle Universe Knights. Wilayah Invincible sangat besar dan luas. Di dalam celah di angkasa, ada banyak negara dewa yang rusak dan mengerikan yang mendukungnya. Beberapa negara dewa bersinar seperti matahari, menerangi ruang ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Malaikat agung dengan 12 sayap terbang dengan kecepatan tinggi di zona tak terkalahkan. Ada lebih dari 20 tempat di mana para ahli berkumpul di zona tak terkalahkan. Tempat-tempat ini dibagi menjadi lebih dari 20 kerajaan ilahi yang rusak. Dan yang terbang di zona tak terkalahkan adalah Bailey Archangel. Dia melihat tempat di depannya. Itu adalah area yang gelap dan aneh, diselimuti oleh cahaya hijau dan merah darah. Itu dipenuhi dengan kegelapan dan keanehan. Bailey Archangel terbang ke depan. Energi gelap di tubuhnya bersinar seperti lampu terang. Namun, dia tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Kedatangannya langsung menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik di depan. Di tengah kegelapan dan keanehan adalah area yang sangat bobrok. Itu dipenuhi dengan bangunan bobrok dan beberapa patung rusak yang aneh. Di tengah berdiri menara tinggi. Ini adalah menara yang sangat tinggi. Di atas menara, ada patung mata. Seluruh patung mata memancarkan cahaya hijau. Dari jauh, itu terlihat agak menakutkan. Dan di atas menara ini hiduplah sebuah pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik yang sangat terkenal di wilayah yang tak terkalahkan. Itu disebut Magus Menara Hitam. 1. Garis keturunan Magus milik ras puncak. Namun, garis keturunan Magus sangat istimewa. Banyak dari mereka adalah penjelajah yang kesepian, pengejar kebenaran alam semesta. Peneliti hukum. Magi suka meneliti, suka menjelajah sendirian. Garis keturunan Magus, mereka mewariskan warisan mereka dengan cara seorang guru. Orang Majus leluhur adalah inti dari garis keturunan Magus. Klan penyihir sangat umum. Meskipun mereka adalah ras puncak, hanya ketika mereka mencapai tingkat penyihir leluhur barulah mereka dapat memasuki inti klan penyihir. Menara penyihir leluhur. Klan penyihir tidak seperti ras lain, dan sama sekali berbeda dari klan malaikat dari klan naga ilahi. Di alam semesta, hanya ada selusin penyihir leluhur yang dikenal. Sangat sulit untuk menjadi penyihir leluhur. Dari semua sistem kultivasi di alam semesta, garis keturunan Magus adalah yang paling sulit. Sulit untuk berkultivasi, dan sulit untuk ditembus. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan Magus sangat menakutkan. Jika seorang Magus menyerang setelah membentuk formasi, mereka akan mampu memblokir 4 atau 5, atau bahkan lebih. Tentu saja, ada magi yang berspesialisasi dalam aspek fisik. Tetapi ketika seorang Magus mencapai tingkat penyihir leluhur, kutukan formasi dan tubuh fisik semuanya akan terlibat. Semakin lama seorang Magus hidup, mereka akan semakin menakutkan. Ini karena akumulasi mereka sangat dalam. Magi biasanya menempati sebagian besar magi dengan peringkat yang sama. Bahkan Great Angel Bailey harus mengakuinya. Sebagai ras puncak malaikat, dia tidak percaya diri dalam berurusan dengan penyihir leluhur dengan peringkat yang sama. Dalam kasus pertarungan hidup dan mati, kemungkinan dia terbunuh sangat tinggi. Kali ini, di bawah perintah Pangeran Ketiga, dia datang ke wilayah tak terkalahkan untuk mengundang makhluk kuat untuk menangani Istana Naga. Orang pertama yang dia pikirkan adalah Magus Menara Hitam ini. Magus Menara Hitam sangat kuat. Dia memiliki rekor pertempuran. Dia seorang diri bertarung melawan 3 burung Phoenix Api dan 3 ksatria alam semesta puncak dari ras kura-kura hitam, dan mengalahkan mereka. Dia bahkan membunuh kura-kura hitam dengan pertahanan yang kuat. Ini adalah saat magi Menara Hitam tidak membuat formasi sebelumnya. Di antara semua ras kura-kura hitam dikenal sebagai ras dengan pertahanan terkuat. Agar dia bisa membunuh ahli kura-kura hitam dalam situasi 1 lawan 6, orang hanya bisa membayangkan kekuatannya. Di wilayah yang tak terkalahkan, ada aturan tak terucapkan bahwa hidup dan mati ditentukan oleh takdir dan kekayaan. Begitu seseorang melangkah ke tempat ini, terlepas dari ras atau latar belakang puncak, seseorang akan terbunuh.
Alasan mengapa ada aturan seperti itu adalah karena mereka yang masuk ke tempat ini adalah para ahli yang tidak dapat menerobos dunia luar dan ingin menerobos ke sini. Jika seorang ahli memiliki latar belakang yang kuat dan yang lain tidak berani terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengannya, tetapi menghindarinya saat mereka bertemu dengannya, bagaimana dia bisa menerobos? Dia datang ke sini untuk bertarung dan menerobos. Jika seorang ahli dari ras Anda mati, apakah ras Anda akan datang ke sini untuk membalas dendam? Siapa yang masih akan bermain dengan murid ras Anda di masa depan? Belum lagi, para murid dari ras puncak juga akan bertarung dan membunuh. Pertempuran di sini tidak ada hubungannya dengan ras, tapi dengan individu. Jika Anda kuat, Anda akan kuat. Jika Anda lemah, maka Anda akan mati. Seleksi alam. Makhluk hebat di atas alam penguasa alam semesta tidak bisa bergerak. Kedatangan malaikat agung Bailey bagaikan lampu yang terang benderang di malam yang gelap. Namun, setelah merasakan kekuatannya, beberapa makhluk hebat di sekitarnya tidak terlalu memperhatikannya. Makhluk besar di sekitarnya adalah semua keberadaan yang bisa masuk ke alam penguasa alam semesta kapan saja. Mereka tidak akan takut pada penguasa alam semesta tingkat 1 makhluk hebat karena ini. Mereka tidak bisa takut karena mereka ingin menerobos. Suara mendesing. Malaikat agung Bailey mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang menuju menara magus yang menjulang tinggi. Kecepatannya sangat cepat. Dia mengabaikan tatapan sekitarnya dan menatap kediaman magus menara hitam. Suara mendesing. Sangat cepat, dia tiba di depan menara magus dan berhenti sekitar 100 juta kilometer jauhnya. Di atas menara magus, ada benteng melingkar. Di atas benteng, ada mata besar yang memancarkan cahaya hijau dan merah darah. Dia berhenti di udara dan melihat menara magus di depannya. Tidak ada gerakan sama sekali, dan dia sedikit mengernyit. Berdengung. 12 sayapnya bergetar ringan, dan gelombang energi mengalir ke sekeliling. Kekuatan cahaya menyebar menuju menara magus. Berdengung, berdengung, berdengung. Namun, pada saat ini, cahaya hijau menyapu sekeliling dari puncak menara magus. Mata yang sangat besar itu perlahan-lahan terfokus pada tubuh malaikat agung. Pada saat ini, hati malaikat agung tiba-tiba menegang, dan perasaan terancam menyelimuti hatinya. Dia sepertinya telah mendengar nyanyian di sekitarnya. Dia bisa merasakan mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dari segala arah. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan kematian membayanginya. Seperti yang diharapkan dari seorang magus dari menara hitam, untuk bisa memberiku ancaman kematian yang begitu kuat. Malaikat agung Bailey menatap kastil melingkar menara magus dan berkata dengan ekspresi muram. Para ahli dari wilayah yang tak terkalahkan memang tidak bisa diremehkan. Beberapa monster tua telah hidup lebih lama dari malaikat agung Bailey. Bahkan ada beberapa monster tua yang telah hidup sekitar 20 miliar tahun. Monster tua ini sudah lama tidak menerobos, tetapi mereka berusaha meningkatkan kekuatan mereka. Mereka memiliki segala macam metode aneh. Bahkan jika itu adalah Archangel Bailey tingkat penguasa alam semesta, dia akan tetap berhati-hati. Ambil magus menara hitam di depannya. Malaikat agung Bailey yakin jika dia berani menyerangnya di sini, belum tentu siapa yang akan mati. Lagi pula, ini adalah sarang magi menara hitam, dikelilingi oleh segala macam formasi aneh. Seorang malaikat agung, aku bertanya-tanya mengapa magus kecil sepertiku ada di sini. Sebuah pintu terbuka di tengah benteng menara magus, dan seorang lelaki tua perlahan keluar. Orang tua itu memiliki pupil berwarna hijau, dan sepasang sayap berwarna merah darah di punggungnya. Tempat lain tampak biasa saja. Dia adalah penyihir terkenal dari Menara Hitam. Seorang malaikat agung telah datang sendiri, dan seorang penyihir dari Menara Hitam yang hanya berada di puncak alam ksatria alam semesta masih harus dihormati. Terlepas dari latar belakangnya, kekuatan pihak lain sudah cukup untuk membuatnya bertemu. Di bawah perintah pangeran ketiga kami datang untuk mengundang Magus Menara Hitam untuk membantu beberapa ras tingkat tinggi dan menghancurkan kekuatan. Malaikat tertinggi, Bailey, tidak menyembunyikan apapun dan berbicara langsung. Pangeran ketiga dari ras malaikat. Malaikat cahaya. Magus Menara Hitam sedikit terkejut mendengar kata-kata malaikat agung, pembangkit tenaga listrik dari ras puncak benar-benar datang untuk menemukannya untuk mengambil tindakan. Itu benar, balapan puncak kita tidak bisa ikut campur dalam urusan balapan peringkat tinggi. Katakan apa yang Anda inginkan, pangeran ketiga kami dapat memberikannya kepada Anda. Malaikat agung melihat Magus Menara Hitam dan terus berbicara. Magus Menara Hitam menatap malaikat agung, mata hijaunya berkilat dengan cahaya. Dia mengajukan permintaan kepada pangeran ketiga ras malaikat.
Pangeran ketiga dari ras malaikat memiliki status yang sangat mulia, dan bukan eksistensi biasa. Ini adalah generasi kedua alam semesta. Aku bisa bergerak, 12 sayap malaikat kegelapan penguasa alam semesta. Magus Menara Hitam merenung sejenak, matanya berkilat saat dia berbicara. Malaikat Agung Bailey sedikit mengernyit saat mendengar permintaannya. Dia tahu bahwa Magus Menara Hitam pasti akan membuat syarat, karena tidak ada seorang pun di level ini yang bisa menahan godaan seperti itu. Tapi tawaran Magus Menara Hitam ini juga tidak kecil. 12 pasang sayap penguasa alam semesta, malaikat kegelapan, adalah harta karun. Itu tidak kurang dari harta kardinal bawaan. Aku akan memberi tahu pangeran ketiga kami tawaranmu. Bailey segera mengeluarkan ai alam semesta dan mengirimkan penawaran Magus Menara Hitam. Weng. Pada saat yang sama, di pusat Pulau Naga dan Pulau Naga. Pangeran ketiga berdiri dengan tenang di depan pilar tempat para naga suci berada. Di sampingnya, Green River Phoenix juga berdiri di sana. Pangeran ketiga sedikit mengernyit saat menerima pesan dari Malaikat Agung Bailey. Alam semesta dominator dan 12 sayap malaikat kegelapan sangat berharga. Namun, dia segera merespons. Alam semesta dominator dan 12 sayap malaikat kegelapan sebagai imbalan atas bantuan seorang pejuang yang kuat. Sangat sulit untuk mengundang prajurit yang kuat dari wilayah tak terkalahkan. Dia berbicara dengan acuh tak acuh dan memandangi Phoenix Air di sampingnya. Orang-orangmu terlalu tidak berguna. Phoenix Air Sungai Hijau meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bukannya orang-orangku tidak berguna. Itu karena kekuatan Istana Naga memang di luar dugaan kami. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, tidak lama lagi alam semesta dominator Realm Warrior akan lahir di Istana Naga. Pangeran ketiga membuka mulutnya dan menatapnya, aku sudah membayar banyak, apakah jantung cahaya dan kegelapan ada di sana masih belum pasti. King Jiang, kamu harus melakukan sesuatu. King Jiang Water Phoenix menatapnya, matanya sedikit berkedip, aku akan mencarikanmu master dari Invincible Region. Siapa? Pangeran ketiga menatapnya dan bertanya. Raja Iblis Air Tertinggi. Phoenix Air Sungai Hijau menjawab. Saya pernah mendengar tentang dia. Apakah ada orang lain? Pangeran ketiga mengangguk dan terus bertanya. Mereka yang dia dengar semuanya adalah eksistensi tingkat atas di zona tak terkalahkan. Tidak ada. Bawahan saya hanya tahu yang ini. Phoenix Air Sungai Hijau menggelengkan kepalanya. Oke, pangeran ketiga tidak melanjutkan permintaan apapun dan mengangguk. Dia segera menyampaikan berita ini kepada Malaikat Agung Bailey. Jika kita mengatakan bahwa Istana Naga telah melahirkan naga dewa di alam penguasa alam semesta, itu juga merupakan kabar baik bagi kita. Setelah beberapa menit hening, Phoenix Air Sungai Hijau berbicara. Ras Elf berinteraksi dengan Istana Naga. Pangeran ketiga menambahkan dengan acuh tak acuh. Ini menyebabkan Phoenix Air Sungai Hijau sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, pangeran ketiga kita telah setuju. Pada saat yang sama, di wilayah yang tak terkalahkan, Malaikat Agung Bailey menerima pesan dari pangeran ketiga dan membalas Magus Menara Hitam di depan. Baiklah, The Black Tower Magus mengungkapkan senyuman. Kekuatan mana yang harus dihancurkan? Jika terlalu lemah, maka itu tidak ada artinya. Istana Naga, pihak lain memiliki 2 ahli yang dapat langsung membunuh ahli peringkat 3 penguasa alam semesta. Saya akan terus mengundang para ahli. Kamu yang pertama, Raja Iblis Air Besar kedua telah setuju. Cari yang lain. Apakah Anda punya rekomendasi? Bailey Archangel bertanya padanya. Oh, mereka bisa langsung membunuh ahli dengan level yang sama. Menarik, menarik. Saya ingin salah satu dari mereka. Mata penyihir Menara Hitam bersinar saat dia berkata. Jangan ceroboh. Pihak lain memang memiliki beberapa kemampuan. Bahkan di zona tak terkalahkan, dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Selanjutnya, saya akan menemukan setidaknya ahli lain dari level Anda. Melihat wajah Magus Menara Hitam penuh dengan niat bertarung, Malaikat Bailey mengingatkannya dengan ringan. Hehe, menemukan 2 sudah cukup. Saya tidak akan bergandengan tangan dengan orang lain untuk menyerang keberadaan dengan level yang sama. Kata Magus Menara Hitam dengan acuh tak acuh. Kata-katanya menyebabkan Malaikat Besar Bailey sedikit mengernyit. Saya tidak takut pada siapapun di level yang sama. Bergandengan tangan, maka Menara Hitamku sama saja dengan bunuh diri. Magus Menara Hitam memandang Malaikat Besar. Jika Anda ingin mencari seorang ahli, jangan pernah berpikir untuk mengatakan bahwa kami akan bergandengan tangan. Tentu saja, bergandengan tangan untuk membunuh eksistensi di alam penguasa alam semesta masih mungkin. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan tawa.
Mulutnya seperti lubang hitam. Tidak ada gigi yang terlihat, dan tidak ada lidah yang terlihat. Itu benar-benar aneh. Mata malaikat agung berkedip saat dia memandangnya, dan dia sedikit terdiam di dalam hatinya. Orang-orang tua ini yang tidak menerobos selama ini, dari waktu ke waktu, menjadi agak tidak normal di hati mereka. Bagus, selain Raja Iblis Air tertinggi, aku mencari seseorang untuk berurusan dengan penguasa alam semesta biasa lainnya dengan kekuatan pertempuran peringkat 3. Apakah Anda punya rekomendasi? Malaikat tertinggi Bailey melihat ke menara hitam Magus dan terus bertanya. Ada seorang sarjana tua, dia sangat kuat, seorang ahli dari garis keturunan suci. Magus menara hitam berbicara, kalau begitu ayo berangkat sekarang. Malaikat tertinggi Bailey memandangnya dan berbicara. Baiklah, Magus menara hitam mengangguk. Dengan lambaian tangannya, benteng di belakangnya tertutup. Dengan sekejap, dia membawa malaikat agung Bailey dan terbang. Mengapa Magus menara hitam mengikuti malaikat agung ini? Aku tidak tahu. Dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk menemukan Black Tower Magus. Kalau tidak, dia tidak akan datang. Mungkinkah untuk berurusan dengan monster luar angkasa itu? Seharusnya tidak demikian, kan? Di sekitarnya, beberapa ahli menyaksikan sosok mereka yang pergi saat mereka bergumam sendiri. Gengsi Magus menara hitam di wilayah ini sangat tinggi, dan kekuatannya juga tak terduga. Itu bisa dilihat dari fakta bahwa dia menempati menara Magus yang menjulang tinggi. Rekor pertempuran Magus menara hitam sangat menakutkan. Penyihir menara hitam, ceritakan tentang kekuatan cendekiawan tua itu. Great Angel Bailey terbang di samping Black Tower Magus. Bahkan dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengimbangi kecepatan Magus menara hitam. Bisa dibayangkan seberapa dalam fondasi monster tua ini. Hehe, dua ahli dari ras malaikatmu mati di tangannya. Salah satunya sepertinya disebut, lupakan saja, namanya terlalu panjang. Tidak perlu baginya untuk meninggalkan namanya setelah kematiannya. Kata Magus menara hitam dengan acuh tak acuh. Ketika Great Angel Bailey mendengar kata-katanya, alisnya terangkat. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya berkilat. Keduanya terbang di wilayah yang tak terkalahkan dengan cepat. Setelah terbang lebih dari sebulan, mereka tiba di wilayah yang relatif cerah. Di depan mereka, ada banyak puncak gunung. Pepohonan dan rerumputan di puncak gunung sangat rimbun. Ini adalah bangsa Dewa Kosmos yang ditinggalkan oleh seorang ahli setelah kematiannya. Itu telah hancur total. Puncak gunung itu dibiarkan berantakan di ruang kosong ini. Samar-samar, suara bacaan terdengar dari sekitar. Di antara puncak gunung kelompok mereka, ada puncak gunung yang memancarkan energi cahaya. Puncak gunung terlihat sangat biasa. Samar-samar orang bisa melihat dua lelaki tua duduk di sana, memegang kipas di tangan mereka, duduk di depan papan catur. Mereka hanya diam-diam duduk bersila. Jika seseorang mendekat, orang dapat melihat bahwa kedua lelaki tua itu terlihat persis sama. Namun, salah satu dari mereka memiliki ekspresi ramah di wajahnya, sementara yang lain memiliki ekspresi garang di wajahnya. 1. Daerah ini disebut Gunung Buku, dan lelaki tua ini disebut Sarjana Tua. Dia adalah seorang ahli terkenal dari wilayah yang tak terkalahkan. Rekor pertempurannya adalah karena dia telah membunuh dua ahli ras malaikat. Cendekiawan tua, malaikat agung dari ras malaikat telah datang untuk mencarimu untuk suatu masalah. Anda dapat mengklaim hadiahnya. Magus menara hitam terbang dan berteriak. Penyihir menara hitam, kamu telah mengganggu permainan caturku. Ketika cendekiawan tua itu mendengar suara Magus menara hitam, lelaki tua yang tampak galak itu menatapnya, matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Hehe, ada apa? Di seberang lelaki tua yang tampak galak itu, lelaki tua yang tampak baik itu berdiri. Pria tua yang tampak galak itu dengan anehnya menyatu ke dalam tubuhnya dan bergabung menjadi satu. Pria tua yang tampak baik hati itu memandang Bailey Archangel dan tersenyum, mengipasi kipas di tangannya. Namun, ketika Bailey Archangel melihat kipas di tangannya, dia sedikit mengernyit. Bulu pada kipas itu adalah bulu dari ksatria semesta puncak dari ras malaikat. Jika ini bukan di wilayah yang tak terkalahkan, ras malaikat akan mengirim orang untuk membunuhnya. Namun, dia membunuh makhluk besar dari ras malaikat di wilayah yang tak terkalahkan, sehingga ras malaikat tidak akan mengganggunya. Ini aturannya. Balapan puncak tidak terlalu pelit. Bantu beberapa ras tingkat tinggi dan hancurkan kekuatan. Anda akan menjadi orang yang mendapat hadiah. Jika pangeran ketiga kami dapat memuaskan Anda, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Bailey Archangel berkata langsung. Saya ingin buku,
Buku yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Buku berguna yang ditinggalkan oleh penguasa alam semesta. Mendengar ini, cendekiawan tua itu mengajukan hadiah tanpa ragu-ragu. Tunggu sebentar, Malaikat Bailey segera mengirimkan syarat ini ke pangeran ketiga, dan segera, syaratnya pulih. Aku bisa memuaskannya. Segera, Angel Bailey menjawab. Hehe, bagus, bagus. Saya percaya bahwa ras pangeran malaikat ketiga pasti akan memiliki buku yang saya butuhkan. Sarjana tua itu tertawa. Permintaannya tidak sederhana. Buku-buku berguna yang ditinggalkan oleh para master di alam penguasa alam semesta tidak sesederhana itu. Baiklah, setelah kita bertemu dengan Raja Iblis Air Tertinggi, kita akan segera pergi. Malaikat tertinggi Bailey berkata langsung. Raja Iblis Air Tertinggi, pria yang suka berperang itu. Di dunia luar, ras tingkat tinggi mana yang membutuhkan bantuan kita bertiga? Apakah itu kekuatan yang kuat yang berafiliasi dengan ras puncak itu? Cendekiawan tua itu mengangkat alisnya dan bertanya. Tidak, Istana Naga, kekuatan kuat terakhir dari garis keturunan Dewa Naga. Mereka memiliki dua ahli yang sangat kuat. Malaikat Agung Bailey menjawab. Silsilah Dewa Naga, harta rampasan perang adalah milik kita. Jika kita menggunakan tubuh Dewa Naga untuk membuat kursi naga, TSK, lumayan. Cendekiawan tua itu melambaikan kipas yang terbuat dari sayap malaikat di tangannya, matanya bersinar. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuh Raja Naga sendirian, mayat itu milikmu. Malaikat Agung Bailey berkata langsung. Para ahli dari wilayah yang tak terkalahkan sangat kuat, tetapi dia juga tahu bahwa Raja Naga dari Istana Naga tidak sederhana. Namun, mengundang Magus Menara Hitam, Cendekiawan Tua, dan Raja Iblis Air sudah cukup. Ketiganya adalah ahli terkenal di wilayah yang tak terkalahkan. Ada sangat sedikit yang bisa dibandingkan dengan mereka di wilayah yang tak terkalahkan. Harga mengundang mereka terlalu tinggi. Bahkan pangeran ketiga harus menabung sebanyak yang dia bisa. Lapor ke Raja Monster Air Tertinggi, lalu kita akan keluar. Bailey menatap cendekiawan tua yang percaya diri dan sombong itu dan berkata. Raja Monster Air Tertinggi ada di Istana Air Tertinggi, dan ada formasi teleportasi di Gunung Buku. Ayo lewati formasi teleportasi. Cendekiawan tua itu berkata dengan acuh tak acuh dan langsung terbang menuju formasi teleportasi. Malaikat tertinggi Bailey dan yang lainnya segera mengikuti di belakangnya dan tiba di depan formasi teleportasi untuk memulai teleportasi. Berdengung. Setelah mereka diteleportasi, mereka langsung tiba di tempat yang sedikit bising. Balai air tertinggi. Itu berbeda dari tempat Magi Menara Hitam dan Gunung Buku berada. Tempat ini jelas jauh lebih hidup. Ini adalah sekelompok istana bobrok di kehampaan, dan ada banyak istana. Dan di sekitar istana bobrok ini, ada banyak istana baru, dan banyak binatang iblis beterbangan. Semua binatang iblis ini adalah keturunan dari Raja Iblis Air Tertinggi. Di zona tak terkalahkan, Raja Iblis Air Tertinggi adalah pengecualian. Dia suka bertarung, dan dia bertarung dengan sangat gila. Dia pernah bertarung dengan cendekiawan tua, dan tidak ada yang tahu hasil pertempuran itu. Tetapi para ahli dari zona tak terkalahkan hanya tahu bahwa kedua belah pihak telah diam selama ratusan juta tahun sebelum mereka keluar. Setelah keluar, Kaisar Iblis Air Tertinggi menjadi lebih nakal, membawa banyak binatang iblis betina ke wilayah yang tak terkalahkan. Binatang iblis betina ini melahirkan banyak sekali keturunan untuknya. Di wilayah yang tak terkalahkan, hanya dia sendiri yang menempati domain, mengaku sebagai pengamat jauh. Pada saat yang sama, di tahun-tahun tanpa akhir ini, setelah dia tidak menembus untuk waktu yang sangat lama, dia mulai mengasuh keturunannya sendiri dengan potensi. Dari semua keturunannya, 10 makhluk hebat dengan kekuatan tempur master alam semesta di level 3 telah lahir, dan semuanya sangat kuat. Kaisar Iblis Tai Sui bahkan memiliki seorang putra yang terkenal, yang sangat kuat. Dia pernah membunuh 5 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Ini juga membuat reputasi Tai Sui Demon Emperor melonjak. Pada saat yang sama, dia juga kagum pada bagaimana Kaisar Iblis Tai Sui telah mengasuh begitu banyak keturunan yang kuat. Malaikat Agung Bailey, kan? Raja Monster Kerajaan Tai Sui kami mengundang Anda. Saat malaikat tertinggi Bailey dan yang lainnya berteleportasi, seekor monster-monster terbang dan berkata kepada mereka. Memimpin. Malaikat Agung Bailey berkata dengan acuh tak acuh. Binatang monster itu mengangguk dan segera memimpin, terbang menuju istana di tengah. TSK, di wilayah yang tak terkalahkan, hanya Raja Monster dari Kekaisaran Tai Sui yang begitu terkenal. Dia menempati area yang begitu luas. Cepat atau lambat, dia akan dibantai di sini.
Wajah cendekiawan tua itu tiba-tiba berubah. Wajah ini tampak jauh lebih ganas. Hehe, mungkin salah satu keturunan Raja Iblis Air Tertinggi akan melahirkan penguasa alam semesta. Lagi pula, kemungkinan memiliki lebih banyak dari mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Magus Menara Hitam melihat sekeliling. Di mata hijaunya, semua binatang iblis di sekitarnya dipenuhi dengan ki darah yang padat. Mereka tampak seperti setan dari neraka. Saat mereka berdua berbicara, mereka segera tiba di depan sebuah aula besar. Malaikat Agung Baili, Raja Iblis Air Tertinggi kita ada di dalam. Silakan masuk. Dia memimpin binatang iblis ke depan aula dan memberi isyarat pada mereka. Ekspresi wajah Malaikat Agung tidak berubah saat dia terbang ke depan. Boom! Namun, saat dia melewati aula besar, tinju yang sangat menakutkan menyerang Malaikat Agung. Merasakan kekuatan tinju ini, ekspresinya sedikit berubah. 12 sayapnya segera memblokir bagian depan, membentuk pertahanan yang kuat. Hong! Tinju mendarat di pertahanan 12 sayapnya, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya bersinar dengan sedikit kesungguhan. Hahaha, seperti yang diharapkan dari ahli alam semesta Tuan. Tinjuku ini masih jauh dari bisa membunuhnya. Tepat pada saat ini, suara yang sangat arogan datang dari istana. Jejak kemarahan melintas di mata Malaikat Agung, Bai Lai, saat dia melihat ke depan dengan tatapan dingin. Memprovokasi penguasa alam semesta adalah sesuatu yang bisa dia lakukan di wilayah yang tak terkalahkan. Tatapannya mendarat di singgasana di ujung jalan yang panjang, di mana binatang iblis kekar yang tak tertandingi sedang duduk. Kepalanya tampak seperti daging sapi, dan tubuhnya sangat besar. Ia memiliki sepasang tanduk, dan tubuhnya memancarkan cahaya biru. Wajahnya tampak jelek seolah ada sisik ikan yang tumbuh di atasnya. Biarkan aku menguji kekuatanmu. Apakah Anda memenuhi syarat? Dengan kilatan dingin di matanya, Malaikat Agung Baili melambaikan tangannya, dan 12 sayap di tangannya mengembun menjadi tombak penghakiman yang tajam. Tombak penghakiman melesat ke arah Raja Iblis Air Tertinggi dengan kecepatan yang mengerikan. Selain tidak menggunakan harta bawaan tertinggi, dia tidak menahan diri sama sekali. Serangan bertenaga penuh. Haha bagus. Raja Iblis Air Tertinggi melihat serangan yang mengerikan ini dan niat pertempuran yang menakutkan keluar dari matanya. Dia mengulurkan tangannya dan seolah-olah lautan berbintang telah berkumpul di tinjunya, dia bertemu langsung dengan tombak penghakiman. Ledakan. Tombak penghakiman bertabrakan dengan tinjunya, dan tinjunya perlahan menyerap tombak penghakiman. Tinju menyerap semua sungai. Setelah itu, tinjunya menghilang, begitu pula tombaknya. Melihat pemandangan ini, mata Baili Archangel sedikit menyipit. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis Air Tertinggi. Dia berkata dengan ekspresi serius. Serangan kekuatan penuhnya sebenarnya diblokir oleh Raja Iblis Air Tertinggi. Dengan kata lain, Raja Monster Air Tertinggi tidak lebih lemah darinya. Hehe, seperti yang diharapkan dari Raja Monster Air Tertinggi, 2 kali bermutasi, kuat. Separuh dari wajah ganas cendekiawan tua itu bergerak, dan dia berkata, "Tidak apa-apa, bagaimanapun, saya pasti akan maju 1 langkah sebelum malapetaka." Raja Monster Air Tertinggi berkata dengan percaya diri, dan matanya menatap cendekiawan tua itu. Pada saat itu, aku akan menggunakanmu sebagai batu loncatan. Hehe, sebelum kiamat. Pada saat itu, kita akan terpisah 2 alam. Cendekiawan tua itu berkata dengan acuh tak acuh, wajahnya penuh percaya diri. Keyakinan seperti itu sepertinya membuatnya tak terkalahkan. Raja Monster Tai Sui, apakah kamu sudah menerima berita? Malaikat Agung Baili menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Raja Monster Taishui. Saya telah menerimanya. Serahkan Raja Naga padaku. 1 lawan 1, kita akan menjadi pembunuh naga. Raja Iblis Air Tertinggi menjilat bibirnya dan berkata, "Hehe, klan naga ilahi adalah penguasa air, Raja Lautan, Raja Iblis Air Tertinggi. Apakah Anda bisa?" Penyihir Menara Hitam memandangi Raja Iblis Air Tertinggi dan berkata sambil tersenyum. Klan naga ilahi pernah menjadi penguasa lautan. Bahkan berbagai binatang luar angkasa di pegunungan dan lautan takut pada mereka. Raja Iblis Air Tertinggi seperti ikan kecil di mata klan naga ilahi. Itu tidak layak disebut. Semua makhluk ras air menghormati naga dewa. Penyihir Menara Hitam, apakah kamu ingin aku mencobanya? Raja Iblis Air Tertinggi menatap Magus dari Menara Hitam, matanya berkilat dengan niat bertarung. Jika kamu bisa memberiku kompensasi yang cukup, aku bisa berlatih bersamamu. Magus Menara Hitam menjawab dengan tenang, pupil hijaunya sangat aneh. Baiklah, kalian berdua, setelah menghancurkan Istana Naga, kalian bisa bertarung sesuka hati.
Bailey memandang Magus Menara Hitam dan Raja Iblis Air Tertinggi, sedikit mengernyit saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia juga agak terkejut dengan orang-orang mesum tua dari wilayah tak terkalahkan ini. Raja Iblis Air Tertinggi telah bermutasi 2 kali. Konsep macam apa ini? Setelah bermutasi, itu sebanding dengan ras puncak. 2 kali bermutasi, itu setara dengan ahli mutasi dari ras malaikat mereka. Ras malaikat mereka juga makhluk besar yang bermutasi, yang dikenal sebagai malaikat yang jatuh. Raja Iblis Air Tertinggi telah bermutasi 2 kali, dan itu cukup untuk melawan seseorang di levelnya. Dan penyihir Menara Hitam dan Sarjana Tua itu sama sekali tidak takut padanya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Monster tua memang monster tua. Dia hanya terjebak di alam ksatria alam semesta Pinnacle selama beberapa ratus juta tahun sebelum dia menerobos, dan dia belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan dapat melawannya di level ksatria Pinnacle Universe. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa tempat ini disebut wilayah tak terkalahkan. Paling tidak, pada tingkat di bawah penguasa alam semesta, wilayah yang tak terkalahkan adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Makhluk hebat di sini terlalu menakutkan. Ini membuatnya berpikir bahwa ada banyak makhluk luar angkasa yang hidup di wilayah yang tak terkalahkan, dan makhluk luar angkasa ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari mereka. Dapat dibayangkan bahwa monster luar angkasa di zona tak terkalahkan juga sangat menakutkan. Memimpin. Saya ingin melihat ahli seperti apa yang muncul di luar. Raja Monster Air Tertinggi melambaikan tangannya dan berkata langsung. Dia sama sekali tidak menaruh Bailey Archangel di matanya. Dia hanya menempatkannya di posisi yang sama. Malaikat Agung Bailey juga menyingkirkan harga dirinya, mengangguk, dan terbang keluar. Anak-anak kecil, hari ini saya akan keluar dan bertemu dengan beberapa ahli. Ketika saya kembali, saya akan membawa beberapa daging naga ilahi untuk Anda cicipi. Hahaha. Setelah terbang keluar dari istana, Raja Iblis Air Tertinggi tertawa gila. Matanya dipenuhi kegilaan. Sow. Suaranya bergema di seluruh ruang kosong saat binatang iblis terbang satu demi satu. 7 hingga 8 dari mereka memancarkan aura yang menakutkan. Raja Iblis pasti akan kembali dengan penuh kemenangan, membunuh musuh dan mengambil kepalanya. Raja Iblis pasti akan kembali dengan penuh kemenangan, membunuh musuh dan mengambil kepalanya. 1 Demon Beast demi 1 meraung keras. Hahaha. Raja Iblis Tai Sui tertawa sinting. Dia mengikuti di belakang Bailey Archangel dan dengan cepat menghilang. Maniaks, mereka semua tampaknya maniak. Sudah lama sejak mereka menerobos ke alam penguasa alam semesta, menyebabkan pikiran mereka menjadi gila. Eksistensi seperti itu, entah menerobos atau menjadi gila. Melihat ini, malaikat surgawi Bailey berpikir sendiri. Dia tiba-tiba teringat sesuatu tentang zona tak terkalahkan. Ketika dia datang ke sini, ayahnya telah memperingatkannya untuk tidak mengundang orang gila dari zona tak terkalahkan. Karena mereka benar-benar gila. Orang gila ini bisa dianggap sebagai binatang luar angkasa. Karena perilaku dan gaya mereka seperti binatang buas. Sekarang setelah dia memikirkannya, memang itulah masalahnya. Kaisar Iblis Air ini mungkin tidak jauh dari tahap seperti itu. Waktu bisa melemahkan siapapun. Untuk dapat berkultivasi ke puncak ksatria alam semesta, bahkan jika seseorang tidak terlalu berbakat atau memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Tetapi untuk mencapai tahap ini, jika seseorang tidak menerobos dalam 1 miliar tahun atau 2 miliar tahun, sungai waktu yang panjang akan menguras kebijaksanaan dan kebijaksanaannya. Seseorang harus menerobos atau menjadi gila. 2 orang yang dia undang itu normal, tetapi yang pangeran ketiga minta dia hubungi agak tidak normal. Bas 1. 4 sosok terbang dengan cepat di zona tak terkalahkan. 1 tahun kemudian, mereka terbang keluar dari zona tak terkalahkan. Selanjutnya, Anda akan membantu para ahli dari beberapa ras tingkat tinggi untuk menyerang Istana Naga bersama. 2 di antaranya dapat langsung membunuh dominator alam semesta level 3. Peranmu adalah membunuh mereka. Setelah terbang keluar dari wilayah yang tak terkalahkan, Great Angel Bailey berkata kepada mereka. Tidak perlu bantuan, kita bertiga sudah cukup untuk membunuh mereka. Kaisar Setan Air Tertinggi berkata langsung. Sisi lain memiliki 2 makhluk hebat yang sangat kuat dan lebih dari 50 penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Kalian bertiga tidak bisa melakukannya. Great Angel Bailey berkata dengan lugas. Hah? Penyihir Menara Hitam sedikit mengangkat alisnya saat mendengar nomor ini. Ada begitu banyak ahli di sisi lain, mereka memang tidak cukup baik. Itu sederhana. Aku akan menantang Raja Naga dari Istana Naga. Beri aku lingkaran kurungan,
dan aku akan membunuhnya. Raja Iblis Air hebat berkata dengan lugas. Ayo bergerak bersama. Malaikat besar Bailey menatapnya dan sedikit mengernyit. Dia mengeluarkan 3 bulu dan berkata, ikuti aku kembali ke Gunung Cahaya Suci kita dulu, lalu kita akan pindah. Meskipun Raja Monster Air tertinggi dan yang lainnya sangat keras kepala, mereka tidak menolak dan menghancurkan bulunya. Malaikat tertinggi Bailey tersenyum dan mengirim pesan ke pangeran ketiga. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Detik berikutnya, mereka menghilang. Segera, sosok mereka perlahan muncul di puncak Gunung Cahaya Ilahi. Kalian bertiga tunggu di sini. Malaikat Agung Bailey berbicara kepada mereka bertiga dan berdiri di sana dengan tenang. Raja Iblis Aqua Agung dan 2 lainnya berperilaku sangat baik di Gunung Cahaya Suci. Bagaimanapun, ini adalah wilayah ras puncak. Jika mereka sombong, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Malaikat Agung Bailey. Segera, Raja Naga Suci, Patriark para Gembala, Patriark Raksasa Cahaya, dan semua ahli mereka bergegas mendekat. Kali ini, semua makhluk agung dari 6 ras besar telah tiba. Di antara 6 ras hebat, ada lebih dari 120 makhluk hebat dengan kekuatan tempur Master Alam Semesta di level 3. Setelah kehilangan lebih dari 50 makhluk agung, masih tersisa 71 makhluk agung. Kali ini, tidak ada satupun yang tersisa, dan semuanya telah tiba. Dan pada saat ini, ada malaikat agung sebagai tamu di sarang mereka. Dengan ahli yang begitu kuat menjaga tempat itu sangat aman. Di dalam, Bailey menatap mereka dan mengangguk dengan acuh tak acuh. Di samping mereka, Magus Menara Hitam, Raja Iblis Taisui, dan cendekiawan tua itu juga melirik Raja Naga Suci dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Raja Naga Suci dan yang lainnya juga melihat trio Magus Menara Hitam. Kekuatan yang sangat kuat, aura yang menakutkan. Raja Naga Suci dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka. Murid hijau aneh Magus Menara Hitam memandangi mereka, menyebabkan tubuh Raja Naga Suci bergetar sedikit saat dia mengirimkan suaranya ke Patriark dan yang lainnya. Sang Patriark dan yang lainnya mengangguk setuju. Kekuatan ketiga ahli aneh ini sangat menakutkan. Nyatanya, aura mereka tidak sedikit pun lebih lemah dari Malaikat Agung Bailey. Terlalu lemah. Raja Iblis Air tertinggi melirik Raja Naga Suci dan berkata dengan jijik. Weng, begitu dia selesai berbicara, sesosok perlahan muncul di depan mereka. Aura sosok itu terungkap, dan semua orang di area itu merasakan napas mereka melambat saat kekuatan mengerikan menekan tubuh mereka. Salam, Pangeran Ketiga, Raja Naga Suci, Patriark dari klan Penggembala Dewa, dan yang lainnya segera berlutut di tanah dan membungkuk dengan hormat. Kakak-kakak, Raja Naga Suci dan yang lainnya membungkuk dengan hormat. Bahkan Great Angel Bailey juga membungkuk dengan hormat. Namun, wajah Magi Menara Hitam, Raja Iblis Aqua Agung, dan cendekiawan tua itu berubah drastis. Aura menakutkan mengelilingi mereka, melawan aura Pangeran Ketiga. Namun, bahkan jika mereka melawan, mereka tidak punya pilihan selain menekuk tubuh mereka, berlumuran keringat dingin. Salam, Pangeran Ketiga. Mereka buru-buru menyapanya juga. Kekuatan Pangeran Ketiga bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan malaikat agung seperti Bailey. Demikian pula, itu juga bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Tidak buruk, kekuatanmu tidak buruk. Pangeran Ketiga menilai mereka bertiga dan mengangguk puas. Dia menggerakkan telapak tangannya dan mengeluarkan sepasang sayap malaikat hitam bersayap 12 dan beberapa buku cahaya. Ini hadiahmu, aku akan memberikannya padamu sebelumnya. Dengan lambaian tangan Pangeran Ketiga, 12 sayap malaikat kegelapan dan buku cahaya mendarat di depan Magus Menara Hitam dan Sarjana Tua. Mata Black Tower Magus berbinar gembira. Sarjana tua itu membuka buku itu dan membolak-baliknya, ekspresi puas di wajahnya. Kita dapat dengan mudah menghancurkan istana naga kecil, jangan khawatir, Pangeran Ketiga. Raja Iblis Air tertinggi melirik buku itu dan berkata dengan hormat kepada Pangeran Ketiga. Saya percaya bahwa 3 ahli dari wilayah yang tak terkalahkan, 2 ahli teratas dari istana naga, telah terbunuh. Tinggalkan naga suci berdarah murni. Jangan bunuh itu. Ini adalah wilayah kematian ringan. Itu bisa menyegel ruang dan tidak memerlukan kendali orang Majus. Pangeran Ketiga memerintahkan dan memberi mereka harta karun. Ya, penyihir Menara Hitam mengambil wilayah kematian ringan dan mengangguk dengan hormat. Prajurit dari wilayah tak terkalahkan. Mendengar kata-kata Pangeran Ketiga, Raja Naga Suci, Patriark dari klan Gadlimu, dan yang lainnya terkejut. Wilayah tak terkalahkan adalah tempat di mana monster tua di tingkat puncak seorang ksatria alam semesta menerobos.
Peluang menerobos ke sini sangat tinggi, tapi juga sangat berbahaya. Hanya makhluk hebat yang sudah lama tidak menerobos yang akan memasuki wilayah tak terkalahkan. Terakhir kali, Pangeran ketiga berkata untuk memanggil makhluk agung dari wilayah yang tak terkalahkan, tetapi dia tidak menyangka mereka akan datang begitu cepat. Aku akan menyerahkannya padamu, aku tidak ingin mengacaukannya. Pangeran ketiga memperingatkan mereka, dan sosoknya menghilang lagi. Raja Naga Suci, beritahu mereka tentang Istana Naga, ketiganya masing-masing adalah penyihir menara hitam, cendekiawan tua, dan kaisar monster air tertinggi. Setelah pangeran ketiga pergi, malaikat agung berkata kepada mereka. Raja monster air tertinggi. Segera setelah malaikat agung mengatakan itu, pemimpin raksasa cahaya berteriak kaget. Dia memandang Raja monster air tertinggi dengan ketakutan dan ketakutan di matanya. Haha, pernahkah Anda mendengar nama saya? Raja monster air tertinggi memandang pemimpin raksasa cahaya dan bertanya sambil tertawa. Aku pernah mendengar tentang Raja Iblis air tertinggi sebelum aku menjadi pemimpin raksasa cahaya. Pemimpin raksasa cahaya menatap Raja Iblis air tertinggi dengan mata berbinar dan berkata. Itu 10 miliar tahun yang lalu. Mari kita bicara tentang pusat kekuatan Istana Naga terlebih dahulu. Penyihir menara hitam memandang mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Ada lebih dari 50 pembangkit tenaga puncak Istana Naga, yang tidak banyak. Kami memiliki 71 di pihak kami, tetapi mereka memiliki dua keberadaan yang sangat menakutkan. Salah satunya adalah Raja Naga dari Istana Naga, dan yang lainnya adalah seorang wanita berbaju merah. Mereka dapat membunuh kita pembangkit tenaga puncak biasa dalam sekejap. Raksasa cahaya itu berkata dengan rasa takut di hatinya. Oh, apakah kamu lebih kuat dariku? Raja Iblis air tertinggi melambaikan tangannya, dan energi menakutkan langsung menyerbu ke arah pemimpin suku raksasa cahaya. Pemimpin suku raksasa cahaya merasakan aura menakutkan ini, dan ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Boom 1. Tetapi pada saat berikutnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan tubuhnya terbang mundur. Patriark raksasa cahaya melebarkan matanya, penuh keterkejutan. Merasa, di samping, Raja Naga Suci dan yang lainnya melihat kekuatan yang menakutkan ini, dan pupil mereka mengerut, dan mereka tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Ini adalah ahli dengan level yang sama dengan mereka. Bukankah ini terlalu menakutkan? Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari zona tak terkalahkan, begitu kuat, begitu menakutkan. Pemimpin klan dari klan penggembala dewa sangat terkejut saat melihat ini. Makhluk hebat seperti itu bisa mengirim pemimpin klan raksasa cahaya itu terbang dengan lambaian tangannya. Jika dia serius, bukankah dia akan langsung dibunuh? Pemimpin klan raksasa cahaya jauh lebih kuat dari master alam semesta tingkat 3 biasa. Mereka tahu bahwa makhluk hebat dari wilayah tak terkalahkan sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka mereka begitu tidak normal. Ayo pergi. Jangan buang waktu. Aku ingin bersaing dengan Raja Naga itu. Sarjana tua itu melirik mereka dan berkata, Cendekiawan tua, Raja Naga itu milikku. Saya berkata, saya ingin membawakan daging naga untuk anak-anak saya. Raja Monster Taisui menatap cendekiawan tua itu dan berkata langsung. Hehe, sekarang aku punya penggemar Angel Feather dan karakter armor tulang dari klan Black Tortoise. Aku kebetulan kekurangan tahta naga dari naga ilahi. Sarjana tua itu melambaikan kipas di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh kepada Raja Monster Taisui. Ketika Raja Naga Suci dan yang lainnya mendengar kata-kata cendekiawan tua itu, mata mereka tertuju pada kipas putih di tangannya, dan ekspresi mereka berubah lagi. Kipas yang terbuat dari sayap malaikat. Bukankah orang ini takut suku malaikat akan menghancurkannya? Tampaknya mereka juga eksistensi tingkat atas di wilayah yang tak terkalahkan. Mereka secara alami memahami wilayah tak terkalahkan, tetapi apa yang terjadi di wilayah tak terkalahkan jarang menyebar ke dunia luar. Karena itu adalah tempat di mana sekelompok ahli menerobos, tidak ada ahli yang bosan makan melon di sana. Melihat kipas di tangan cendekiawan tua itu, mereka tahu bahwa ini juga merupakan keberadaan yang menakutkan, orang gila. Baiklah, ayo segera berangkat. Adapun siapa di antara kalian yang melawan Raja Naga, itu tergantung siapa di antara kalian yang melawan Raja Naga. Jangan mengacaukan masalah ini, atau pangeran ketiga kami tidak akan melepaskan kalian bertiga. Di samping mereka, Great Angel Bailey mengerutkan kening saat dia mengingatkan mereka. Kata-katanya menyebabkan cendekiawan tua dan Raja Iblis Aqua besar menahan diri sedikit. Jika ras malaikat ingin berurusan dengan mereka, bahkan jika mereka tidak melanggar aturan, mereka masih memiliki cara untuk menghadapinya.
Di wilayah tak terkalahkan, ada banyak ahli dari ras malaikat. Ada juga eksistensi gila. Tuanku, ayo berangkat. Butuh lebih dari 1 tahun untuk sampai ke sana dari sini. Raja Naga Suci melihat mereka dan berkata, baiklah, ayo pergi. Magus Menara Hitam mengangguk. Ayo pergi. Raja Naga Suci dan yang lainnya sangat bersemangat. Perlombaan penggembala, perlombaan serangga suara ringan, dan raksasa cahaya juga dipenuhi dengan keganasan dan kegembiraan. Belum lama ini, Istana Naga telah menyebabkan kerugian besar bagi 4 ras besar. Dan sekarang, Pangeran Ketiga telah mengundang 3 ahli tak terduga dari wilayah tak terkalahkan. Kali ini, mereka pasti akan menghancurkan Raja Naga dari Istana Naga dan membalaskan dendam murid-murid mereka, ahli mereka, dan pemimpin klan mereka. Raja Naga dari Istana Naga itu milikku. Mereka berteleportasi dan terbang di atas tanah kacau yang membelah surga. Raja Iblis Air Tertinggi meraung dan mengeluarkan komputer universal untuk mengedit pesan. Saya mendengar bahwa Raja Naga dari Istana Naga telah muncul di pedalaman. Hahaha, aku, Raja Iblis Air Tertinggi, ingin mengalaminya. Raja Naga, kan, dalam 1 tahun, saya akan menantang Anda. Mati. Saya mendengar bahwa seorang prajurit yang kuat seperti Dragon Palace Dragon King telah muncul di benua dalam. Hahaha, aku, Raja Iblis Air Tertinggi, ingin mengalaminya. Raja Naga, kan, 1 tahun kemudian, saya akan menantang Anda. Terimalah kematianmu. Hahaha. Setelah Raja Iblis Air Tertinggi mengirimkan pesan, dia segera mulai tertawa gila. Di samping, Raja Naga Suci dan yang lainnya melirik Raja Iblis Air Tertinggi dan terkejut. Mengapa Kaisar Setan Air Tertinggi ini seperti orang gila? Legenda mengatakan bahwa wilayah yang tak terkalahkan adalah tempat di mana ksatria semesta Pinnacle masuk untuk mencari terobosan. Ada banyak monster tua di sana, beberapa di antaranya telah hidup lebih dari 20 miliar tahun. Pemimpin klan Dewa Klanmu melirik dan mengirimkan suaranya ke Kaisar Naga Suci dan yang lainnya. Hidup selama 20 miliar tahun tanpa terobosan, waktu akan melemahkan kecerdasan dan temperamen makhluk agung. Makhluk yang begitu hebat itu menakutkan. Mata raksasa cahaya itu berkedip sedikit. Sebagai ahli puncak dari ras tingkat tinggi, mereka memiliki pemahaman tentang zona tak terkalahkan. Namun, tidak ada pakar ras mereka yang melangkah ke zona tak terkalahkan. Alasan terpenting adalah di masa lalu, mereka telah mendengar bahwa banyak ahli ras malaikat telah jatuh ke dalam. Ini membuat mereka agak takut pada zona tak terkalahkan. Bahkan makhluk besar dari ras malaikat telah jatuh ke dalamnya. Orang bisa membayangkan bahaya di dalamnya. Saya pernah mendengar tentang Raja Iblis Tai Sui. Dia menjadi makhluk hebat yang menakutkan lebih dari 10 miliar tahun yang lalu. Saya mendengar bahwa dialah yang menghancurkan rasnya sendiri. Dia sangat kejam dan kejam. Pemimpin ras raksasa cahaya melanjutkan, pada saat itu, ada 3 atau 4 penguasa alam semesta dan makhluk besar tingkat 3 dalam ras Raja Iblis Tai Sui. Semuanya dibunuh olehnya. Adapun mengapa dia menghancurkan rasnya sendiri, saya tidak tahu. Keberadaan seperti itu adalah level monster yang sebenarnya. Saya ingat ketika suku naga ilahi masih dalam kejayaannya, binatang iblis membunuh Raja Naga dari suku naga dan melarikan diri ke zona tak terkalahkan. Makhluk agung dari suku naga ilahi tidak dapat menemukannya. Memang ada hal seperti itu. Saat itu, seorang pengkhianat muncul di negara abadi dan melarikan diri ke zona tak terkalahkan. Namun, negara abadi tidak pergi mencari pengkhianat itu. Pemimpin klan dari beberapa ras berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Jelas, mereka juga memiliki rasa hormat terhadap zona tak terkalahkan. Mungkin dalam beberapa miliar tahun, sebelum datangnya kiamat, mereka tidak akan mampu menembus basis kultivasi mereka. Mereka juga akan pergi ke zona tak terkalahkan untuk mencari peluang, mencari pertempuran dan pertempuran untuk menerobos. Sekelompok orang terbang di langit. Mereka tidak sebesar dan sekuat terakhir kali. Mereka tidak diikuti oleh sekelompok murid seperti terakhir kali. Tapi kali ini, kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Tidak ada satupun ahli puncak dari 6 ras besar yang tersisa. Ada juga 3 ahli puncak dari wilayah yang tak terkalahkan. Pemimpin klan, lihat Ai Alam Semesta. Raja Iblis Aqua Agung benar-benar memposting berita menantang Raja Naga di Ai. Ini telah menimbulkan sensasi yang luar biasa. Waktu berlalu hari demi hari. Ketika mereka sedang dalam perjalanan selama lebih dari sebulan, seorang ahli dari klan Roh Kabut Hitam tiba-tiba berseru. Pemimpin klan Roh Kabut Hitam, pemimpin klan Dewa Penggembala dan para ahli lainnya sedikit terkejut. Mereka segera membuka Ai Alam Semesta untuk melihatnya.
Seperti yang diharapkan, mereka melihat berita yang sangat eksplosif. Beritanya adalah Raja Iblis Air yang hebat menantang Raja Naga dari Istana Naga. Selanjutnya, Raja Iblis Air besar ingin Raja Naga mati. Hahaha, aku tidak menyangka akan ada orang yang tahu tentangku. Sepertinya reputasiku masih sangat terkenal. Ketika Raja Iblis Air tertinggi mendengar seruan ahli ras roh kabut hitam, dia juga membuka alam semesta AI. Ketika dia melihat bahwa berita ini telah menyebabkan kegemparan, dia tidak bisa menahan tawa. Dia sangat puas dengan situasi ini. Di samping, cendekiawan tua itu mendengar kata-kata mereka dan sedikit mengernyit. Dia mengeluarkan AI alam semesta dan melihatnya, tatapannya sedikit berkedip. Pada saat ini, di alam semesta AI, informasi mengenai Raja Iblis Air tertinggi menyebabkan keributan. Raja Iblis Air tertinggi belum pernah muncul di mata surga yang membuka benua purba untuk waktu yang sangat lama. Orang yang lahir dalam beberapa miliar tahun terakhir belum pernah mendengar tentang keberadaan ini. Para ahli yang telah hidup selama 10 miliar tahun telah lama melupakannya. Tapi sekarang, tiba-tiba muncul. Pada awalnya, setelah Raja Iblis Air tertinggi memposting informasi tentang AI semesta, itu tidak terlalu menarik perhatian. Hanya sedikit orang yang tahu tentang suara tiba-tiba dari keberadaan yang menakutkan ini. Namun seiring berjalannya waktu, masalah ini berangsur-angsur menyebar. Dan kisah Raja Iblis Air tertinggi juga tersebar. 10 miliar tahun yang lalu, seorang ahli yang sangat menakutkan telah melangkah ke zona tak terkalahkan. Sekarang, dia tiba-tiba ingin menantang Raja Naga dan membuatnya mati. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Terutama karena masalah ini terkait dengan Raja Naga dari Istana Naga. Ini, Raja Iblis Air tertinggi ini benar-benar seperti yang dikatakan beberapa informasi. Apakah dia monster tua dari 10 miliar tahun yang lalu? Apakah dia eksistensi yang melangkah ke zona tak terkalahkan 10 miliar tahun yang lalu? Dia sebenarnya ingin menantang Raja Naga. Dia ingin membunuh Raja Naga. Ini sudah menjadi palu batu. Para ahli dari ras tingkat tinggi telah memastikannya. Dia benar-benar ahli dari 10 miliar tahun yang lalu. Saat itu, dia menghancurkan rasnya sendiri dan membunuh 3 atau 4 ahli dengan level yang sama. Kekuatannya sangat menakutkan. Mengapa para ahli dari zona tak terkalahkan tiba-tiba menantang Raja Naga dan ingin membunuhnya? Apakah karena kekuatan yang ditampilkan Raja Naga dari Istana Naga terakhir kali menarik perhatian para ahli zona tak terkalahkan dan ingin menantangnya? Raja Iblis Taisui, ras kita memiliki leluhur di wilayah yang tak terkalahkan. Raja Iblis Taisui jelas merupakan salah satu eksistensi paling menakutkan di wilayah yang tak terkalahkan. Dia bahkan mengajar 10 master alam semesta dengan kekuatan pertempuran level 3. Nenek moyang kita mengatakan bahwa Raja Iblis Taisui dapat membunuh master alam semesta dengan kekuatan pertempuran level 3 dalam sekejap. Dia hampir tak terkalahkan di level yang sama. Ini adalah keberadaan yang telah hidup selama lebih dari 20 miliar tahun. Meskipun dia belum menembus alam penguasa alam semesta, dia mampu membunuh 3 atau 4 orang dengan level yang sama dengan satu serangan 10 miliar tahun yang lalu. Dia pasti lebih menakutkan sekarang. Belum lama ini, Raja Naga dari Istana Naga memimpin prajuritnya dan membunuh puluhan prajurit puncak dari 3 ras besar. Raja Naga dari Istana Naga juga memiliki kekuatan untuk membunuh prajurit dengan level yang sama dalam sekejap. Raja Iblis Air tertinggi tertarik dengan kekuatan Raja Naga. Apakah Anda ingin berdebat dengannya? Ini bukan sparring, ini pertarungan hidup dan mati. Wilayah yang tak terkalahkan. Saya baru mendengarnya setelah Istana Naga membunuh sekelompok ahli dari 3 ras besar terakhir kali. Setelah beberapa penyelidikan, disitulah monster tua itu mencari terobosan. Benar-benar menakutkan. Di alam semesta AI, murid ahli yang tak terhitung jumlahnya mulai berdiskusi. Wilayah tak terkalahkan pada awalnya tidak terkenal, tetapi terakhir kali Istana Naga menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Ketika seseorang mengevaluasi seberapa kuat Istana Naga, mereka menggunakan dunia teknologi dan wilayah tak terkalahkan untuk membandingkan. Banyak murid yang kuat hanya tahu tentang zona tak terkalahkan. Lagi pula, itu adalah tempat di mana monster tua berusaha menerobos, jadi wajar jika banyak orang lemah tidak mengetahuinya. Belum lama ini, seseorang mengatakan bahwa ada ahli dari zona tak terkalahkan yang akan bertarung sampai mati dengan Raja Naga dari Istana Naga. Raja Iblis Air tertinggi dari zona tak terkalahkan akan melawan Raja Naga sampai mati. Ketika berita ini menyebar, itu menimbulkan kehebohan. Pada awalnya, di benua primal yang membuka surga, secara bertahap, para ahli dari zona tak terkalahkan juga mempelajarinya. Nyatanya,
Jumlah ahli di zona tak terkalahkan kini melebihi imajinasi orang biasa. Wilayah tak terkalahkan pada awalnya adalah medan perang antara sekelompok makhluk besar di tingkat penguasa dan monster luar angkasa. Dalam pertempuran itu, kedua belah pihak bertempur sampai mati karena kemampuan bawaan dari binatang luar angkasa dan ruang yang ditinggalkan oleh bangsa ketuhanan dari makhluk besar di tingkat penguasa alam semesta. Makhluk agung yang mati berasal dari ras puncak, bangsa abadi. Dikatakan bahwa lebih dari 200 makhluk besar di tingkat penguasa alam semesta ke atas telah mati. Banyak dari mereka tidak hanya berada di ranah penguasa alam semesta, tetapi juga memiliki eksistensi yang sangat kuat. Dan jumlah binatang luar angkasa yang telah mati ada lebih dari 100 ras binatang luar angkasa. Belakangan, karena waktu, sejumlah besar binatang buas lahir di sana. Binatang buas itu tertarik oleh daging dan darah binatang luar angkasa. Seiring waktu, ada banyak binatang buas di wilayah yang tak terkalahkan. Karena daging dan darah binatang luar angkasa, mereka bermutasi dan melahirkan banyak master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Wilayah tak terkalahkan ditemukan sekitar 20 miliar tahun yang lalu. Saat semakin banyak makhluk hebat masuk, sekarang ada lebih dari 5.000 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Di antara mereka, 60% adalah ksatria alam semesta di level puncak dari balapan Pinnacle. Tidak banyak ras puncak di alam semesta, tetapi jumlahnya juga cukup banyak, lebih dari selusin. Murid inti dari ras puncak biasanya dapat mencapai puncak ksatria alam semesta selama mereka punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan mereka. Beberapa murid inti yang tidak bisa membuat terobosan melangkah ke wilayah yang tak terkalahkan. Mereka bertempur dan membunuh. Nyatanya, para ahli ras puncak ini jarang kembali ke ras mereka sendiri. Menerobos adalah obsesi terbesar mereka. Setelah akumulasi lebih dari 10 miliar tahun, beberapa mati dalam pertempuran, beberapa pergi setelah menerobos, dan ada lebih dari 5.000 ahli yang hidup dalam pengasingan di zona tak terkalahkan. Ada berbagai macam ras. Beberapa leluhur ras tingkat tinggi lainnya juga hidup dalam pengasingan dan berjuang untuk mencari terobosan. Ketika Kaisar Iblis Air Tertinggi menantang Istana Naga, para pemimpin ras tingkat tinggi ini juga akan melaporkan berita ini kepada leluhur mereka. Kaisar Setan Air Tertinggi jelas merupakan sosok nomor satu di wilayah yang tak terkalahkan. Dia menduduki suatu wilayah, dan dia bahkan mengasuh 10 master alam semesta dengan kekuatan pertempuran level 3, dan murid-muridnya mencapai 1 juta. Dia bisa dianggap sebagai pengecualian di wilayah yang tak terkalahkan. Tapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Banyak makhluk hebat tahu bahwa pria ini telah mengalami 2 mutasi. Jika bukan karena fakta bahwa ras lain tidak memiliki jalur kultivasi dan jalur kultivasi garis keturunannya, dia pasti sudah lama direkrut oleh ras puncak. 2 mutasinya sebanding dengan level naga saleh berdarah murni yang bermutasi. Ambil ras Phoenix misalnya. Jika ras mereka melahirkan Phoenix S bermutasi yang terjebak di level ksatria semesta Pinnacle untuk waktu yang lama, ras akan memberi mereka sumber daya yang cukup tanpa harus berjuang untuk terobosan di wilayah yang tak terkalahkan, mereka bisa membuat terobosan. Bahkan mungkin bagi makhluk di atas level penguasa untuk membantu Anda membuat terobosan. Ini adalah kekuatan mutasi. Ras tingkat tinggi yang telah bermutasi 2 kali sebanding dengan ras puncak. Raja Iblis Air Tertinggi sangat kuat. Di wilayah yang tak terkalahkan, hanya beberapa orang gila yang berani mengatakan bahwa mereka lebih kuat darinya. Beberapa orang gila yang nyata. Beberapa monster tua di wilayah tak terkalahkan menerima berita dari murid ras mereka sendiri, mata mereka bersinar. Mereka segera mencari melalui alam semesta AI. Ketika mereka melihat evaluasi Istana Naga dan Raja Naga, mereka terkejut. Raja Naga memiliki kemampuan untuk membunuh penguasa alam semesta level 3 dalam sekejap. Ini membuat mereka sangat terkejut. Selain beberapa monster tua yang tidak bisa menerobos dan mencoba meningkatkan kekuatan mereka, dalam keadaan normal, mereka akan menerobos terlebih dahulu. Menerobos jauh lebih harum daripada mencoba meningkatkan kekuatan mereka. Tidak peduli apa, ini sangat menarik. Raja Iblis Taisui dan pertempuran yang sangat kuat, kita bisa pergi dan melihat apakah kita bisa memahaminya. Seorang lelaki tua yang sangat tua melihat informasi dari murid-murid klannya dan bergumam. Brother Arrow, lihat berita dari klan elf kita. Raja monster air tertinggi ingin menantang Raja Naga dari Istana Naga di dunia luar. Kekuatan Raja monster air tertinggi sangat menakutkan. Yang lebih menarik adalah bahwa Raja Naga dari Istana Naga memiliki elf pendamping klan kita. Di hutan hampa di zona tak terkalahkan, semua jenis pohon berakar di dalam kehampaan. Itu terlihat sangat kacau.
Seorang elf berkata kepada elf dengan busur di punggungnya di depannya. Hah? Raja monster air tertinggi menantang orang-orang di dunia luar, dan dia memiliki elf pendamping kita. Apakah dia pendamping elf? Di sisi berlawanan, elf parubaya bernama Arrow mendengarnya dan memiliki pandangan terkejut di matanya. Apa konsep elf pendamping? Memiliki elf pendamping setara dengan ahli mutan milik ras lain dalam ras elf. Dia benar-benar peri kerajaan. Jika dia memiliki elf pendamping, ras Ratu Elf secara pribadi akan membantunya menerobos. Iya, orang lain yang beruntung telah mendapatkan bantuan dari pendamping Elf Lord di luar, dan ras Elf kami juga telah membantunya dalam beberapa hal. Pihak lain adalah harapan terakhir dari ras naga ilahi. Akankah kita pergi dan melihat kekuatannya? Elf berkata, ayo pergi. Raja Iblis Air tertinggi telah bermutasi 2 kali, jadi kekuatannya benar-benar menakutkan. Namun, Raja Naga dari Istana Naga memiliki elf pendamping kita, jadi dia pasti tidak lemah. Ayo pergi dan saksikan pertempuran ini. Lampu panah tidak ragu sama sekali, dan kedua sosok itu langsung menghilang. Mereka bukan satu-satunya dari klan elf. Elf dari tempat lain di zona tak terkalahkan juga menyerbu dengan penuh minat. Mereka bukan satu-satunya. Ada juga banyak ahli di zona tak terkalahkan yang mengetahui berita ini. Misalnya, para pakar dari ras puncak lainnya. Di zona tak terkalahkan, para ahli dari ras puncak memiliki hubungan yang baik dengan bangsanya sendiri. Mereka juga akan berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, para ahli dari ras puncak lainnya segera bergegas. Keberadaan di tingkat Raja Iblis Taisui adalah ahli puncak di zona tak terkalahkan. Dalam pertempuran antara para ahli pada tingkat seperti itu, mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa wawasan dan membuat terobosan. Bagi mereka, ini bukan hanya pertunjukan. Saat Raja Iblis Air tertinggi menantang Raja Naga dari Istana Naga, ini menyebabkan banyak monster tua keluar dari zona tak terkalahkan dan bergegas menuju Istana Naga. Pada saat yang sama, di Istana Naga yang terletak di air di langit, wajah Wang Xian dipenuhi keheranan saat menerima berita itu. Raja Iblis Taisui, seorang ahli terkemuka di zona tak terkalahkan. Monster tua dari puluhan miliar tahun yang lalu. Apa itu tadi? Kenapa dia menantangku? Apakah dia mengirimi saya sumber daya? Wang Xian baru mengetahui tentang zona tak terkalahkan belum lama ini. Disitulah monster tua berkumpul. Disitulah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Adapun jumlah pasti pembangkit tenaga listrik di sana, para murid dari pasukan biasa tidak tahu sama sekali. Tidak ada jawaban yang jelas tentang AI universal juga. Namun, disitulah sekelompok monster tua yang ingin menerobos aktif. Bagaimana mungkin sekelompok monster tua menjadi lemah? Wang Xian membuka AI universal dan memeriksa beberapa informasi tentang Raja Iblis Taisui. Informasi tentang Raja Iblis Taisui dari lebih dari 10 miliar tahun yang lalu muncul di depan Wang Xian. Bas. Pada saat ini, AI universal Wang Xian bergetar. Dia membukanya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Raja Naga Iblis dari garis keturunan naga leluhur. Pesan tentang zona tak terkalahkan. Pesan dari Raja Naga Iblis adalah bahwa mantan pemimpin naga leluhur telah melangkah ke zona tak terkalahkan. Terlebih lagi, dia telah menantang beberapa ahli di zona tak terkalahkan. Pada akhirnya, dia dikalahkan saat menantang ahli kelima dan meninggalkan zona tak terkalahkan. Penilaian pemimpin naga leluhur mengenai zona tak terkalahkan adalah bahwa itu bukan tempat berkumpulnya para jenius atau monster. Sebaliknya, itu adalah tempat berkumpulnya sekelompok monster tua. Sekelompok monster tua yang akan melakukan apapun untuk meningkatkan kekuatan mereka. Raja Naga Iblis mengingatkan Wang Xian pada AI universal bahwa dia harus berhati-hati. Selanjutnya, Raja Naga Iblis mengatakan bahwa pemimpin naga leluhur pernah memberitahunya bahwa ada beberapa keberadaan yang menakutkan di zona tak terkalahkan. Beberapa keberadaan yang menakutkan ini bukanlah ahli biasa. Salah satunya, Raja Iblis Taisui, telah bermutasi 2 kali. Wang Xian melihat pesannya dan tersenyum tipis. Bermutasi 2 kali. Dia sama sekali tidak menganggap serius masalah ini. Apa Raja Iblis Air tertinggi? Apa yang bermutasi 2 kali? Apa zona tak terkalahkan? Di mata Wang Xian, semuanya adalah sampah. Benar, semuanya sampah. Ini adalah kepercayaan dirinya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melawan mereka bertiga sendirian dengan bantuan sayap suci tanpa prima. Dengan menggiling 5 elemen, dia bisa melawan 6 dari mereka sendirian. Dengan bantuan avatar Nether Spirit, dia mampu melawan 7 orang sendirian. Dengan bantuan roh spiritual, dia mampu melawan 8 orang sendirian. Dengan bantuan Tai Chi Dragon Disc, maafkan aku,
Aku tak terkalahkan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Sekarang tidak ada lebih dari 3 pembangkit tenaga listrik yang berada di level 1 dari Master Alam Semesta. Wang Xian merasa tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Kecepatan plus pertahanan, kartu truf terkuatnya. Mereka hanya sekelompok sampah yang sudah lama tidak menerobos. Tanpa kemampuan untuk menerobos, mereka mencoba memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Hehe. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Mereka semua sampah dan tidak peduli sama sekali. Raja Naga, apakah kamu melihat apa yang terjadi pada AI alam semesta? Perdana Menteri Gui juga menerima tantangan dari Raja Iblis Tai Sui dan maju untuk bertanya. Kami di sini untuk mengirimkan sumber daya. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Menurutnya, Raja Iblis Tai Sui baru saja mengirimkan sumber daya ke Istana Naga. Itu adalah binatang iblis yang baik. Mengesampingkan segalanya, Istana Naga dapat menambahkan ahli kekuatan tempur level 3 dominator alam semesta lainnya. Dia berharap akan ada lebih banyak orang seperti itu. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui tersenyum. Kekuatan Istana Naga sudah cukup kuat. Setelah menyerap sumber daya dari terakhir kali, jumlah ahli kekuatan tempur level 3 dominator alam semesta di Istana Naga telah melebihi 100. Seharusnya ada lebih banyak, tapi 10 dari mereka adalah dominator alam semesta level 3 dan digunakan untuk meningkatkan kekuatan Bei Suang. Sekarang Bei Suang berada di puncak dunia ksatria semesta, dia bisa bertarung melawan penguasa alam semesta sejati. Lalu, seberapa dalam akumulasi Raja Iblis Tai Sui? Seorang ahli dari lebih dari 10 miliar tahun yang lalu. Mari kita bicarakan setelah kita mendapatkan Bei Suang. Satu-satunya Frost Dragon di Istana Naga. Naga ilahi bermutasi terkuat. Seiring waktu berlalu, Wang Xian sama sekali tidak menerima tantangan Raja Iblis Tai Sui. Para ahli dari Istana Naga juga tidak mengambil hati. Jika mereka ingin mati, Istana Naga akan menyambut mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Terobosan lempeng naga Tai Chi membuat Wang Xian menyaksikan kekuatannya. Sekarang, dia berharap untuk melihat kapan penggilingan 5 elemen dapat mencapai terobosan. Terobosan Taiji Dragon Disc dicapai dengan menyerap lebih dari 2000 harta numinous bawaan dari atribut terang dan gelap. Kemudian, karena batu kilangan 5 elemen telah menyerap lebih banyak harta karun numinous bawaan di masa lalu, sekarang dibutuhkan sekitar 1500 harta karun numinous bawaan dari 5 elemen untuk menerobos. Lebih dari 1500, kecuali mereka memusnahkan 2 atau 3 ras tingkat tinggi yang kuat, akan sangat sulit untuk mengumpulkan semuanya. Kedua, musuh saat ini, hantu, ras spiritual kabut hitam, dan ras penggembala, semuanya adalah atribut kegelapan, kecuali ras penggembala, yang memiliki atribut campuran. Ini tidak bagus. Saya harus menemukan kesempatan untuk melenyapkan ketiga ras ini dan menukar sumber daya dengan harta spiritual bawaan 5 unsur. Ketika penggilingan 5 elemen menerobos, kekuatanku akan sangat meningkat. Ketika itu terjadi, saya akan dapat mengalahkan penguasa alam semesta tingkat 1. Wang Xian berpikir pada dirinya sendiri saat senyuman muncul di wajahnya. Raja Naga, kami telah menemukan jejak beberapa pembangkit tenaga listrik di sekitar Istana Naga kami. Pembangkit tenaga ini semuanya berada di tingkat ketiga dari dominator semesta. Lebih dari setengah tahun telah berlalu dengan sangat cepat. Perdana Menteri Gui tiba-tiba datang untuk melapor. Hah? Ketika Wang Xian mendengar berita ini, dia sedikit mengangkat alisnya. Semua orang tahu bahwa ini adalah wilayah Istana Naga. Dalam keadaan normal, tidak akan ada pembangkit tenaga listrik yang berkeliaran di sekitar sungai. Muncul di wilayah orang lain sama dengan provokasi ras. Sekarang ada pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan tempur tingkat 3 yang menguasai alam semesta di sekitar Istana Naga, dan mereka masih bertahan di sini. Istana Naga tidak punya pilihan selain memperhatikan mereka. Ada berapa pembangkit tenaga listrik? Apa yang mereka lakukan di sekitar kita? Wang Xian bertanya. Saya tidak tahu untuk saat ini. Pihak lain tidak masuk terlalu dalam ke wilayah kami, tetapi kami menemukan pembangkit tenaga listrik dari klan Elf. Ada juga pembangkit tenaga listrik lain dari ras lain yang tampaknya berada di puncak. Perdana Menteri Gui berkata dengan nada yang sedikit serius. Ini membuatnya sedikit mengangkat alisnya. Pembangkit tenaga dari balapan puncak. Apa yang mereka lakukan di sini di Istana Naga? Ada juga pembangkit tenaga dari ras Elf. Ras Elf dianggap bersahabat dengan Istana Naga. Mengapa mereka ada di sekitarnya? Melapor ke Raja Naga, Perdana Menteri Gui. Pada saat ini, penjaga naga tombak terbang dari luar. Raja Naga, ada 5 pembangkit tenaga listrik yang terbang ke arah kita dari luar.
Aura mereka sangat menakutkan. Hah? Ketika Wang Xian mendengar laporan bawahannya, dia sedikit mengangkat alisnya. 5. Ayo pergi. Wang Xian memberi isyarat kepada Perdana Menteri Gui dan segera terbang keluar. Pada saat yang sama, di bagian lain Istana Naga, pemimpin penjaga naga Halbert, Ao Yecha, lebih dari selusin naga Dewa Ras, serta Bei Suang dan yang lainnya segera terbang keluar. Semuanya, berhenti. Ini adalah wilayah Istana Naga kita. Saat mereka terbang, suara pengawal naga Halbert terdengar. Wang Xian melihat ke depan dan melihat 3 malaikat. Salah satunya adalah bayangan buram, dan yang lainnya adalah sosok menakutkan dengan taring beterbangan. Ketika Wang Xian melihat sosok-sosok ini, dia sedikit mengernyit. Ketiga malaikat, malaikat kegelapan, bisa dikenali secara sekilas. Jika tebakannya benar, sosok buram itu adalah seorang ahli dari ras Netherworld. Adapun ahli mirip manusia dengan taring dan sayap, dia pasti iblis. 3610